Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 92, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3, yaitu persamaan linier. Dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 92 pada bagian bab 3, yaitu soal ringkasan. Ini adalah gagasan utama. Di antara fungsi berikut ini, carilah fungsi yang menyatakan bahwa y adalah fungsi linier dari x. Yang A, y sama dengan 15 dikurangi 2x. Yang B, y sama dengan 5x. Yang C, y sama dengan 12 per x. Dan yang D, y sama dengan 3 per 4x dikurangi 1. Maka jawabannya, jadi yang menyatakan bahwa y adalah fungsi linier dari x itu adalah yang A, yang B dengan yang D. Sedangkan yang C ini bukan menyatakan fungsi linier y adalah fungsi linier dari x, karena x-nya berfungsi sebagai penyebut. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan berikut untuk fungsi linier y sama dengan 2 per 3x ditambah 1. Yang pertama, tentukan tingkat perubahannya. Berarti tingkat perubahan itu y sama dengan y sama dengan AX ditambah B. Berarti AX itu adalah nilai 2 per 3 nya, yaitu nilai A nya. Maka tingkat perubahan itu sama dengan nilai A, yaitu 2 per 3. Yang kedua, bila nilai peningkatan dalam X adalah 9, carilah nilai peningkatan dalam Y. Berarti Y sama dengan 2 per 3X. Maka kita masukkan nilai X nya 9, maka Y sama dengan 2 per 3 dikalikan 9. 2 dikalikan 9 adalah 18, kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 6. Jadi Y nya adalah 6. Kemudian yang ketiga, jika domainnya adalah negatif 6, X lebih besar atau sama dengan negatif 6, dan X lebih kecil atau sama dengan 3, carilah range atau daerah hasilnya. Berarti kita masukkan nilai X negatif 6 dan X3 ke persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1. Kita masukkan X sama dengan negatif 6 terlebih dahulu. Berarti sama dengan Y sama dengan 2X ditambah 1. Substitusikan nilai X negatif 6 ke persamaan berikut. Maka Y sama dengan 2 per 3 dikalikan negatif 6 ditambahkan 1. 2 dikali negatif 6 adalah negatif 12. Negatif 12 dibagi 3 adalah negatif 4. Kemudian ditambah 1, hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya masukkan nilai X sama dengan 3 ke persamaan Y sama dengan 2 per 3X ditambah 1. Maka Y sama dengan 2 per 3 dikalikan 3 ditambah 1. 3 dengan 3 kita coret, maka hasilnya adalah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Maka range atau daerah hasilnya adalah Y lebih besar atau sama dengan negatif 3 dan Y lebih kecil atau sama dengan 3. Kemudian yang ketiga, carilah persamaan dari fungsi linier dan garis berikut. Satu, fungsi linier dengan tingkat perubahan 4 dan diperoleh Y sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 0. Untuk yang pertama, misalkan persamaannya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Berarti tingkat perubahannya 4. Kalau tingkat perubahannya 4, maka nilai A-nya adalah 4. Jadi, Y sama dengan 4X ditambah B. Kemudian, Y sama dengan negatif 3. Jadi, ketika X sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan negatif 3 ketika X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan negatif 3 ketika X sama dengan 0. Maka koordinatnya adalah 0, negatif 3. Sehingga intercept Y-nya atau B-nya adalah negatif 3.
Kemudian masukkan nilai A dan nilai B ini ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Berarti Y sama dengan A-nya adalah 4, berarti 4X ditambah negatif B atau negatif 3 sama dengan 4X dikurangi 3. Selanjutnya yang bagian kedua. Garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X ditambah 3 dan melewati titik 1,7. Misalkan Y sama dengan AX ditambah B. Karena sejajar dengan Y sama dengan 2X ditambah 3, maka tingkat perubahannya sama, yaitu 2. Jadi karena sejajar berarti tingkat perubahannya sama, yaitu nilainya 2. Maka persamaannya Y sama dengan 2X ditambah B. Kemudian perhatikan bahwa garis tersebut melewati titik 1,3, maka substitusikan nilai X-nya 1 dan nilainya sama dengan 7 ke persamaan Y sama dengan 2X ditambah B. Berarti Y sama dengan 2X ditambah B, Y-nya adalah 7 sama dengan 2 dikalikan X-nya adalah 1 ditambah B. Sama dengan 7, 2 dikali 1 adalah 2, dari seluruh kanan pindah ke luas kiri maka menjadi dikurangi. 7 dikurangi 2 hasilnya adalah B. Maka B adalah 7 dikurangi 2 yaitu 5, maka B-nya adalah 5. Masukkan nilai 5 ini, nilai B5 ini ke persamaan Y sama dengan 2X ditambah B. Maka persamaan fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 5. Selanjutnya yang ketiga, garis yang melalui dua titik 3,2 dan negatif 1,4. Misal Y sama dengan AX ditambah B. Karena garis melalui titik 3,2 dan negatif 1,4, maka A-nya atau kemiringannya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2 nya berapa? Adalah 4. 4 dikurangi X1, Y1 nya adalah 2. 4 dikurangi 2 dibagi X2 nya adalah negatif 1. Negatif 1 kemudian dikurangi X1 nya adalah 3. Sama dengan 4 dikurangi 2 adalah 2. Negatif 1 dikurangi negatif 3 adalah negatif 4. Kemudian kita lebih sederhanakan lagi, 2 per negatif 4 itu sama saja dengan negatif 1/2. Sehingga Y sama dengan, masukkan nilai A-nya ke persamaan AX ditambah B. Y sama dengan negatif 1/2X ditambah B. Selanjutnya, ambil salah satu titik baik 3,2 atau negatif 1,4. Misalkan kita ambil titik 3,2. Maka substitusikan nilai X3 dan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan Y sama dengan negatif 1/2X ditambah B. Y-nya berapa? 2 sama dengan negatif 1/2 dikalikan X-nya adalah 3 ditambahkan B. Maka 2 sama dengan negatif 1/2 dikali 3 adalah negatif 3/2 ditambah B. Maka B adalah 2 ditambah 3/2. Kita samakan penyebutnya. 2 itu sama saja dengan 4/2 ditambah 3/2. 4/2 ditambah 3/2 adalah 7/2. Maka BD adalah 7/2. Masukkan nilai B ke persamaan Y sama dengan negatif setengah X ditambah B. Maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif 1/2X ditambah B ditambah 7/2. Ini adalah negatif 1/2X. Kemudian yang keempat, jawablah pertanyaan berikut terkait gambar di sebelah kanan. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Carilah persamaan garis 1 dan 2. Yang pertama kita cari dulu persamaan garis yang pertama. Perhatikan garis 1 itu melalui titik 0,-3 dan titik 3,1. Ini adalah garis yang dilalui oleh grafik yang pertama. Misalkan Y sama dengan AX ditambah B. Karena garis ini melalui 0,-3, maka intercept Y-nya adalah negatif 3. Sehingga nilai B-nya adalah negatif 3. Maka persamaannya Y sama dengan AX ditambah negatif 3 atau Y sama dengan AX dikurangi 3. Ambil salah satu titik, yaitu titik 3,1 negatif 1. Kemudian
Substitusikan nilai X-nya yang 3, nilai Y-nya negatif 1 ke persamaan Y sama dengan AX dikurangi 3. Y-nya berapa? Negatif 1. A-nya berapa? Dicari, dikalikan X-nya adalah 3. Kemudian dikurangi 3. Pindahkan 3 dari sebelah kiri kanan ke sebelah kiri, maka dari negatif menjadi positif. Maka negatif 1 ditambah 3 sama dengan A dikalikan dengan X. Negatif 1 ditambah 3 adalah 2 sama dengan A dikalikan 3. Maka A adalah 2/3. Jadi persamaan garisnya adalah masukkan nilai A 2/3 ke persamaan Y sama dengan AX dikurangi 3. Y sama dengan 2/3 X, kemudian dikurangi 3. Inilah persamaan untuk garis yang pertama, untuk grafik yang pertama. Selanjutnya adalah kita cari persamaan garis untuk persamaan linear untuk grafik yang kedua, di mana grafik yang kedua itu melalui titik 0,4 dan 2,0. Misalkan persamaannya Y sama dengan AX ditambah B. Karena melalui titik 0,4, maka intercept Y-nya adalah 4. Kalau intercept Y-nya 4, berarti nilai B-nya adalah 4. Maka persamaannya adalah Y sama dengan AX ditambah 4. Jadi masukkan nilai B4 ini ke persamaan yang di atas. Kemudian kita ambil salah satu titik, misalnya titik 2,0, karena melalui titik 2,0 berarti nilai X-nya sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 0. Maka nilai X dan Y ini kita masukkan ke persamaan yang di atas ini, yaitu Y sama dengan AX ditambah 4. Berarti Y-nya adalah 0 sama dengan A dikalikan X-nya adalah 2 ditambah 4. 0, 4 ini dari sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri, maka dari positif 4 menjadi negatif 4. 0 dikurangi 4 sama dengan A dikalikan 2. Maka A adalah negatif 4 dibagi 2. Atau sama saja A ini adalah negatif 2. Maka persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Jadi A-nya adalah negatif 2, X ditambah 4. Selanjutnya yang kedua, carilah koordinat titik potong antara garis 1 dan garis 2. Berarti kita lihat dulu persamaan yang pertama, Y sama dengan 2/3X dikurangi 3. Kemudian persamaan yang kedua, Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Kita akan cari titik potong, berarti nilai X dengan nilai Y-nya. Kita menggunakan metode eliminasi seperti yang telah dipelajari pada bab sebelumnya. Jadi pertama, kita akan eliminasi nilai X. Maka nilai X ini dari 2/3 harus kita jadikan menjadi 2X. Maka kita kalikan 3. Maka Y sama dengan 2/3X dikurangi 3. Dikalikan 3 menjadi 3Y. Sama dengan 2X dikurangi 9. Persamaan yang keduanya tetap Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Karena kita akan mengeliminasi nilai dari X, maka kita jumlahkan. 2X ditambah negatif 2X adalah 0, 3Y ditambahnya adalah 4Y. Negatif 9 ditambah 4 adalah negatif 5, maka 4Y sama dengan negatif 5, Y sama dengan negatif 5/4. Jadi negatif nilai Y-nya adalah negatif 5/4. Kemudian substitusikan nilai Y negatif 5/4 ke persamaan yang kedua. Jadi kita bisa pilih salah satu persamaan. Misalnya kita ke persamaan yang kedua. Maka Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Masukkan nilai Y-nya negatif 5/4 sama dengan negatif 2X ditambah 4. Pindahkan 4 dari ruas kanan ke ruas kiri, maka asalnya positif menjadi negatif. Maka negatif 5/4 dikurangi 4 sama dengan negatif 2X. Kita samakan penyebutnya untuk yang sebelah kiri. Maka negatif 5/4, negatif 4 itu sama dengan negatif 16/4 sama dengan negatif 2X. 5 di negatif 5 dikurangi 16 adalah negatif 21/4 sama dengan negatif 2X. Maka X yang adalah negatif 21/4 dibagi 2, dibagi negatif 2 untuk X-nya. Negatif 2 dikalikan 4 adalah negatif 8. Maka negatif 21 per negatif 20 per negatif 8 sama dengan X. Atau 21/8 sama dengan X. Jadi koordinatnya, karena X-nya kita udah ketahui, Y-nya udah kita ketahui, maka koordinat titik potongnya adalah X-nya adalah 21/8
dan Y-nya adalah negatif 5/4. Jadi 21/8, negatif 5/4. Ini adalah koordinat titik potongnya. Selanjutnya yang ketiga, gambarlah grafik persamaan 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 2 pada gambar di sebelah kanan. Berarti 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 2. Maka negatif 2y sama dengan 3x dari sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi negatif 3x kemudian dikurangi 2. Maka kita kalikan nilainya dengan nilai negatif 1, maka menjadi 2y sama dengan 3x ditambah 2. Y-nya 2y kita rubah menjadi y, maka kita bagi 2, maka y sama dengan 3x dibagi 2 adalah 3/2x. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, maka y sama dengan 3/2x ditambah 1. Misalkan y sama dengan x ditambah b. Karena nilai b nya sama dengan 1, maka garis melalui koordinat 0,1. Karena interceptnya atau nilai b atau intercept y ini adalah 1. Karena nilai intercept atau nilai b nya 1, maka garisnya pasti akan melalui koordinat 0,1. Kemudian untuk mencari koordinat yang lainnya, misalnya kan kita nilai x nya adalah sama dengan 2. Kita masukkan contohnya x nya adalah 2. Kemudian x2 ini masukkan ke persamaan yang di atas, y sama dengan 3/2x ditambah 1. Berarti y sama dengan 3/2, x nya adalah dikalikan 2 ditambah 1. 2 dikali 2 kita coret, maka y sama dengan 3 ditambah 1, maka y nya adalah 4. Jadi ketika x nya nilainya 2, maka nilainya adalah 4. Maka koordinat lainnya adalah koordinat 2,4. Jadi akan melalui koordinat 0,1 dan 2,4. Berarti koordinat 0,1 adalah di sini. Kemudian koordinat 2,4 berarti x-nya 2, y-nya adalah 4. Kemudian kita tarik garis, maka inilah grafik untuk 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 2. Selanjutnya yang kelima. Ketika menyelidiki panjang lilin setelah terbakar, diketahui bahwa panjangnya menjadi 10 cm setelah 4 menit. Menjadi 7 cm setelah 10 menit terbakar. Jika lilin menjadi memendek dengan kecepatan konstan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, carilah panjang lilin sebelum terbakar. Nah, kita lihat dulu. Misalkan X sama dengan waktu atau menit, Y adalah panjang lilin terbakar, misalkan. Kemudian, masukkan ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Jadi, apabila 10 cm, panjangnya 10 cm, itu setelah 4 menit. Maka Y-nya adalah panjang yang terbakar, berarti panjang setelah terbakar adalah 10 cm sama dengan 4 menit, itu berarti nilai 4x. X-nya adalah 4, berarti 4 dikalikan A ditambah B. Jadi masukkan nilai X dan Y ini ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Kemudian ketika menjadi 7 cm setelah 10 menit, berarti nilai Y-nya adalah 7 sama dengan nilai X-nya berapa? 10 adalah waktu, berarti 10A ditambah B. Maka kita eliminasi untuk menghilangkan salah satu nilai, yaitu B. Kita akan mengeliminasi nilai dari B. Berarti B harus dikurangi B supaya nilainya adalah 0. B dikurangi B adalah 0, 10 dikurangi 7 adalah 3. Kemudian 4A dikurangi 10A adalah negatif 6A. Maka A-nya adalah 3 per negatif 6. Masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi 3. Maka 3 dibagi 3 adalah 1. Negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Maka A-nya adalah negatif 1/2. Substitusikan A negatif 1/2 ke persamaan yang pertama. Jadi boleh ke persamaan yang kedua ataupun ke persamaan yang pertama. Kita ambil contoh ke persamaan yang pertama. Maka 10 sama dengan 4A ditambah B. Berarti 10 sama dengan 4 dikalikan negatif 1/2 kemudian ditambahkan B. 4 dikali negatif 1/2 adalah negatif 2. Maka 10 sama dengan negatif 2 ditambah B, maka B-nya adalah 10 ditambah 2. Karena dari sebelah kanan pindah ke sebelah kiri ruasnya. Dari negatif menjadi positif.
10 ditambah 2 adalah 12, maka B-nya adalah 12. Maka masukkan nilai A dan B ini ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Berarti Y sama dengan A-nya adalah negatif 1/2X ditambah B-nya adalah 12. Maka Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 12. Panjang sebelum terbakar berarti nilai X-nya sama dengan 0. Maka substitusikan nilai X sama dengan 0. X itu waktu ya, waktunya berarti 0. Maka substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 12. Substitusikan nilai X 0, maka Y sama dengan negatif 1/2 dikalikan 0 ditambah 12. Maka Y sama dengan 12. Jadi panjang lilin sebelum terbakar yaitu ketika 0 menit atau adalah 12 cm. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, berapa menit waktu yang dibutuhkan sehingga lilin terbakar habis? Berarti kalau lilin terbakar habis, berarti nilai Y-nya itu harus 0 apabila lilin terbakar habis, karena Y itu adalah panjang lilin yang terbakar. Masukkan ke persamaan Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 12 ke persamaan yang pertama. Kemudian substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 12. Maka Y-nya adalah 0 sama dengan negatif 1/2X ditambah 12. Pindahkan X dari pindahkan 12 dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Maka dari 12 menjadi negatif 12. Negatif 12 sama dengan negatif 1/2X. Maka nilai X-nya adalah negatif 12, kita perkalian silang. Berarti negatif 12 dikalikan negatif 2. Hasilnya adalah 24. Jadi waktu yang dibutuhkan agar lilin terbakar habis adalah 24 menit. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 92. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.